mendeskripsikan Tuhan silahkan saja, tapi di penghujungnya saya akan mengatakan tetap saja tidak akan terbangun dalam imajinasi siapapun Tuhan itu seperti apa, karena hakikatnya Tuhan tidak seperti apa-apa. Laisa kamitslihi syai'un dan sebagainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, tawakkaltu ala Allah, la haula wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kita lanjutkan pada halaman 61, poin yang ke-83. Dikasih tanda aja pendapat 3, ya abdu la kalutfil lutfi, wahai hambaku, aku ini tidak seperti lembutnya kelembutan, dia seperti halusnya kehalusan. Uzbitu siwa, aku telah menetapkan selain aku. Wala siwa, dan tidak ada selain aku. Kalimatnya seperti begini ya. Wala ka'azzil azzi, dan tidak juga seperti kemuliaan, tidak seperti kemuliaan di antara kemuliaan. Luhurnya keluhuran, mulianya kemuliaan. Ofni anis siwa, aku tiadakan selain aku. Fima ushidu siwaya, dalam sesuatu yang aku persaksikan kepada selain aku. Ya, kalimat siwa, sinwawa, ta'ni, yakni artinya ma siwallah, selain Allah, itu namanya siwa. Atau dan istilah tasawuf lain al-aghyar, artinya selain Allah, al-aghyar atau siwa, makhluk dan sebagainya. Artinya bahwa betapa kita meyakini Allah itu ada dan kita yakin ada, tapi kenapa kita tidak bisa pernah melihatnya? Adalah karena saking sangat lembutnya, saking sangat halusnya, saking sangat mulianya. Kita juga, saya kemarin juga sudah saya keterangkan, sesuatu yang tidak bisa kita lihat itu bukan karena tidak ada, karena saking kecilnya, saking lembutnya juga tidak bisa melihat. Sampai mikroskop pun di laboratorium senegara Indonesia nggak ada. Ketika yang kecil adalah sesuatu yang sangat lembut sekali, yaitu dalam ilmu fisika partikel. Ya, untuk melihat foton dengan mikroskop biasa, ya sangat halus sekali. Ya, itu juga terlalu besar seperti kita melihat besarnya bumi. Kita nggak bisa melihat bumi kok. Kita tinggal di bumi, kita tidur di bumi, makan di bumi bertahun-tahun, tapi kita tidak bisa melihat bentuk bumi yang sesungguhnya. Jadi untuk melihat bentuk bumi yang sesungguhnya kita harus berada di luar bumi. Ya, berapa kilometer kita bisa melihat bentuk bumi? Ya, dengan pesawat terbang nggak bisa. Pesawat terbang yang kita tumpangi saat itu hanya sekitar sekian ribu kaki, ya masih belum melihat bulatnya bumi. Apalagi kalau kita ada di matahari, ya harus sekian ribu, sekian ratus ribu, sekian ribu kilometer kita, ya pakai pesawat elang alik juga masih belum melihat bumi itu bulat. Itulah kira-kira. Saking jauhnya juga kita bisa melihatnya, saking dekatnya ya nggak bisa melihat juga. Jadi sepertilah kira-kira kita harus memahaminya. Ya abdu, ana adzahir, aku adalah zahir.
Wala taranil uyun, tapi juga tidak bisa dilihat dengan mata. Saking zahirnya. Sudah saya katakan kemarin, Gunung Ciremai itu kalau pagi kenapa kita bisa melihatnya? Ketika cahaya matahari itu belum 100%, baru 60% kelihatan. Tapi begitu siang jam 12 nggak kelihatan gunung itu. Padahal mega nggak ada, kabut nggak ada. Yang ada adalah terang benderangnya sinar matahari, malah nggak kelihatan gunungnya. Gitu. Saking zahirnya itu sampai tidak bisa dilihat dengan mata. Wa anal batinu, dan aku ada al batin, wala tatifu fil fi bi ad-dunun, tapi juga tidak bisa dikonstruksikan dengan imajinasi kita. Ya, tidak bisa direkonstruksikan, tidak bisa dipersepsikan, tidak bisa dibayangkan dengan imajinasi kita. Mental imajinasinya nggak mampu kita mengimajinasikan Tuhan, saking batinnya Allah. Saking lahirnya nggak bisa melihat, saking batinnya nggak bisa dibayangkan, tidak bisa direnungkan, tidak bisa diimajinasikan. Kita melihat perempuan yang cantik cerita, baru pernah kita ketemu sekali, saking cantiknya perempuan. Kita mau bercerita nggak mampu, pokoknya di luar kalimat yang habis diucapkan, terus pokoknya cantik banget dah. Seperti apa udah nggak bisa dibayangkan, kehabisan bahasa, kehabisan kata-kata untuk menerangkannya. Ya, umpamanya seperti itu, saking cantiknya. Duit juga saking banyaknya, bukan jutawan, bukan miliarder, tapi sudah seberhahaha. Beda duit ya, seberhahaha. Ya kalau triliun masih triliuner. Ya dulu kalau orang kaya namanya jutawan. Terus diganti lagi miliarder. Sekarang setelah jutawan, terus miliarder, terus triliuner, terus ya seberhahaha. Artinya saking banyaknya hitungan itu seperti itu, dan jumlah bilangan saking tidak ketahuinya. Ya abdu an daimu, wahai hambaku, aku adalah langgeng abadi selalu. Wala tukhbiru anil abadu, tidak dibatasi, tidak dikabari dengan abad-abad, tidak bisa diukur dengan abad. Aku adalah abadi yang tidak bisa diukur dengan abad. Berapa tahun abadnya? Ya tidak pakai abad sudah. Berabad-abad, tidak bisa disifati dengan abad, pokoknya abadi. Tidak dengan detik, dengan menit, dengan hari, dengan jam, dengan tahun, dengan minggu, dengan abad. Wala tukhbiru anni al-abadu wa anal wahidu, dan aku adalah satu, tunggal. Wala tusbihuni a'dad, tapi tidak serupa dengan bilangan-bilangan. Artinya bahwa satunya aku adalah bukan satu matematika. Ya, bukan satu bilangan, satu lalu dua. Aku satu, tapi bukan satu setelah lalu dua. Tidak mengenal dua. Dan juga tidak bisa dibagi dua menjadi setengah. Aku tidak ada setengahnya. Aku adalah satu. Jadi satu aku bukan satu matematika, tapi satu kesempurnaan yang tak ada taranya. Maha Esa. Kullu syai'in yatlubuhu ma minhu. Jadi artinya bahwa segala sesuatu yatlubuhu njalukhu ing kullu syai' apa ma sesuatu minhu saking sesuatu. Apa ini ilmu? ya inilah rumitnya bahasa Arab seperti itu. Iya, sehingga terjemahannya tidak bisa pas gitu, ya, terjemahan makna aja lah.
segala sesuatu akan kembali kepada asalnya. Atlubuhu, dia akan menuntut kepada dia ma sesuatu minhu, daripadanya. Kamu asalnya dari tanah, nanti kamu akan diminta oleh tanah suruh kembali jadi tanah lagi. Gitu. Kamu asalnya dari Indramayu, nanti suatu ketika selesai kontraknya kamu harus kembali kepada Indramayu lagi. Itu seperti itu. Al jasadu yatlubuhu turab, jasad kita ini berasal dari tanah. Waruh, dan ruh, ya. Jasad kita ini dari tanah dan ruh, ya. Yatlubuhu turab, jasad kita akan kembali menjadi tanah lagi maksudnya. Waruh, dan ruh juga yatlubuha akhaluka, akan kembali kepada yang menciptanya. Jasad kita kembali kepada jadi tanah lagi, roh kita akan kembali kepada sang pencipta lagi pada akhirnya. Wa ana al-fardu al-munfaridul mutafarridu, aku adalah esa, tunggal dan sendirian, dewekan. La ana min syai'in, aku bukan dari sesuatu. Fayatlubuni, sehingga harus aku kembali kepada sesuatu. Aku bukan berasal dari sesuatu, sehingga nanti aku akan dituntut harus kembali lagi menjadi pada asalnya. Tidak, aku bukan dari sesuatu. Nggak bisa kita nanya kalau Tuhan itu asalnya dari mana atau Tuhan itu orang mana, gitu nggak bisa. Geger kan gitu. Tuhan bukan orang Arab Tuhan itu. Ini persoalannya. Jadi aku bukan berasal dari sesuatu, ya, sehingga aku harus kembali kepada sesuatu itu. Wala ana bisyai'in, ya, dan aku adalah bukan sesuatu. Aku bukan dari sesuatu dan aku bukan sesuatu. Oh, jangan kau katakan Allah adalah sesuatu, karena Allah bukan sesuatu. Ya, sehingga fayatakhasasul bi, sehingga harus dideskripsikan secara khusus. Ya, nah itulah makanya sementara ini ahli ilmu kalam atau ilmu tauhid mencoba mendeskripsikan Tuhan, menyebutkan sifat-sifat Tuhan dengan tujuan untuk menjelaskan seperti apa Tuhan, sehingga untuk mendekatkan pada pikiran kita maka dijelaskan Tuhan itu sesuai dengan keterangan-keterangan dari hadis dan Al-Quran dengan sifat-sifat yang sesungguhnya adalah sifat-sifat kita. Iya, Allah melihat, itu kan sifat kita melihat. Allah mendengar, Allah mengetahui, Allah berbicara, Allah berkehendak, itu kan sifat-sifat kita. Jadi ini perlu saya peringatkan sekali lagi bahwa sifat-sifat semacam itu adalah sifat-sifat kita. Jadi artinya dapat saya pastikan bahwa sifat-sifat itu adalah sifat-sifat majaz, sifatnya majazi, bukan sifat hakiki. Ya kita tidak bisa membayangkan seperti apa melihatnya Tuhan, seperti apa berbicaranya Tuhan. Ya begitu kita jelaskan bila sautin wal harfin, ya seperti apa, ya tidak seperti apa-apa. Ya kalau sudah tidak seperti apa-apa ya tidak bisa dijelaskan dengan apapun dong sesungguhnya mah. Jadi gimana, ya boleh-boleh saja orang mencoba untuk menjelaskan Tuhan supaya orang paham, nggak ada masalah kok. Tapi walau bagaimanapun tidak akan bisa persis. Tetap di penghujungnya laisa kamitslihi syai'un. Seperti juga orang bertengkar antara Wahabi dengan Sunni tentang tangan Tuhan. Kata Wahabinya, ya pokoknya Tuhan punya tangan. Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Pokoknya Tuhan ada di aras, ya sudah selesai. Ya tapi itu kan majazi.
Di sini ada enggak? Ya ada, ya berarti tidak di sana saja, jadi juga ada. Ya, di mana-mana ada Tuhan. Jadi Tuhan selalu ada, dimanapun ada. Nggak ada ruang-ruang kosong, semuanya ada Tuhan. Jadi gimana? Yaudah, tangan. Ya, kata Wahabi dia punya tangan. Terus yadullah faqa aidihim. Artinya tidak, itu tangan majazi. Ya, hanya ya perumpamaan saja, bukan tangan yang sebenarnya tangan. Udahlah, jangan ribut dah. Udah mau bilang Allah punya tangan ya mangga, bilang dia maksud dengan yang satu lagi mengatakan yang dimaksud dengan yadullah adalah kekuasaan Tuhan, yang mengatakan tangan Tuhan. Ya udah terserah, yang bilang kekuasaannya mangga, yang bilang tangan juga mangga. Tetapi pada asalnya ketika yang meyakini Tuhan punya tangan, ketika saya tanya tangannya seperti apa, ketika jawabnya tidak seperti apa-apa, yang nggak salah juga. Angkat temen sih. Paham saya ngomong nih? Ketika yang meyakini Tuhan punya tangan, tetapi ketika ditanya seperti apa tangannya, ketika dia menjawab tidak seperti apa-apa, ya nggak salah juga kok. Sudah, yang penting tidak seperti kok banyak untuk bertengkar begitu sih. Sudah begitu aja penyelesaiannya, karena memang sifat saya tidak mau memihak kepada siapapun. Nggak ada, saya hanya memihak kepada Allah dan Rasulnya aja. Kalau saya nggak pahami, saya bilang nggak paham. Paling tidak saya akan mengatakan wallahu a'lam bis-shawab. Allah yang maha tahu mana yang benar, Allah yang maha tahu, itu aja. Memang salah kita bilang mengatakan tidak tahu. Boleh nggak kita mengatakan tidak tahu? Itu hak kita, dan memang seharusnya begitu. Kalau jangan sok tahu, kalau kita sudah nggak tahu, selesai. Kapan tahu ya, nanti nunggu pemberitahuan dari Allah. Allah nggak ngasih tahu, ya sudah, sementara kita nggak tahu. Aja. Ya, jangan pakai itu. Nah, sebab itulah makanya jadi yang jadi masalah ya, sebetulnya mah begini. Bukan masalah berbeda pendapat, yang alam dunia ini selalu berbeda. Wa min ayati ikhtilaful laili wan nahar, perbedaan dari siang ada malam. Wa min ayati ikhtilafu alsinatikum, beda bahasa, wa alwanikum, dan beda warna. Itu memang diciptakan plural, berbeda. Yang jadi masalah adalah karena ada sebagian orang yang meyakini bahwa pikiranku paling benar, sehingga siapapun yang pikirannya berbeda itu disalahkan. Itu aja persoalannya. Kalau tidak sama seperti ini, ya berarti murtad, berarti kafir, berarti halal darahnya, berarti syiah, berarti bid'ah, berarti wah, gimana sih? Bagaimana asal usulnya orang meyakini bahwa pikirannya yang paling benar, yang tidak sama disalahkan? Itu dari mana cara berpikirnya? Yang orang berpikir saja seseorang itu bisa berubah pendapatnya. Ketika dia pindah tempat tinggalnya dari Irak menuju ke Mesir, pendapatnya berubah lagi. Ada kaul qadim, ada kaul jadi, dari pendapat lama pendapat baru. Ada kan orang itu, ya Imam Syafi'i pindah ke Cadang Pinggan, ke Indramayu, saya kira dirubah semua kok. Iya, iya, karena dia akan berinteraksi dengan peradaban lokal. Ya nggak mungkin di Indramayu sekarang dipaksakan perempuan tidak boleh keluar. Yang sudah keluar sih dari dulu udah ke sawah, ikut bercocok tanam, ikut berdagang di pasar. Indramayu sok di Indramayu pasar, di pasar. Yang dagangan laki atau perempuan? Mana mungkin bisa dilarang keluar lagi? Iya, nggak mungkin. Iya, masa sholat jamaah harus seorang istri ketika bersama udah harus minta izin kepada suaminya? Apakah bisa kita terapkan aturan semacam ini? Yang tiap hari ke pasar, permisi enggak istri kita ketika pergi ke pasar tiap hari? Kang, nyuwun izin nggih, kula badhe mangkatang pasar gitu bilang. Ya nggak mungkin. Ya nggak mungkin. Iya, jadi ya artinya ketika omongan kasar, kirik cemara, ya tidak bisa diharamkan. Itu kalimat
kalimat basa-basi dan kalimat persahabatan kirik gitu. Itu tuh bukan berarti menghina orang, bukan. Itu menunjukkan bahwa Anda sahabatku yang sangat dekat sekali. Sehingga apa? Saking dekatnya seorang sahabat, saking akrabnya, sehingga tidak akan ada dugaan rasa tersinggung. Maka ngomong apa-apa tidak akan tersinggung, bilang kirik mau cemerah. Udah paham? Iya, itu kata sosiolinguistiknya kan begitu. Kata sosiolinguistik seperti itu. Iya, linguistik, sosiologi, sosiolinguistiknya seperti itu. Jadi kita jangan terbodoh menuduh orang Indramayu kasar. Oh tidak, bukan kasarnya bahasa Indramayu, memang saking lembutnya bahasa Indramayu. Seperti itu, sehingga kirik itu, anjing itu adalah sesuatu yang sangat indah di hati kita kan gitu. Mendirik. Kan biasa begitu tuh. Iya, itu saking dekatnya. Tidak mungkin bilang rakrik-rakrik kepada orang yang baru kenal. Ayah. Biasanya itu yang sudah akrab sekali, sudah sangat selalu siang malam selalu bersama, mangan bareng, turu bareng, kelanti bareng, nangis bareng, itu baru bilang kiri-kiri itu biasa. Betul nggak? Ya ada batasan-batasannya semacam itu. Nah itulah kira-kira jadi kita mencoba mendeskripsikan Tuhan silahkan saja, tapi di penghujungnya saya akan mengatakan tetap saja tidak akan terbangun dalam imajinasi siapapun Tuhan itu seperti apa, karena hakikatnya Tuhan tidak seperti apa-apa. Laisa kamitslihi syai'un dan sebagainya. Oke, itu aja lah. Nggih, mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.